Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sidang BPUPKI dalam membentuk dasar negara. Nah, mari kita mulai video ini dengan pertanyaan, bagaimana proses awal sidang BPUPKI dalam membentuk dasar negara? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat latar belakang terlebih dahulu pembentukan BPUPKI. Yang pertama adalah Jepang terdesak oleh Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil merebut kedudukan penting di Pulau Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Di lain pihak, di Indonesia sendiri, Angkatan Udara Sekutu yang berada di Morotai di Irian Jaya berhasil mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Hal ini mengakibatkan rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Untuk mengatasi masalah itu, yaitu tentang kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jepang, maka Jenderal Kunaiki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada bulan September 1944 di Dalat, Vietnam. Guna merealisasikan janji tersebut, maka Letnan Jenderal Kumaichi Harada, yaitu yang bertanggung jawab di Indonesia, membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI. Yang pertama, badan ini dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk anggota BPUPKI ini memiliki struktur sebagai berikut. Ketua adalah Dr. KRT Rajibman Widyodiningrat, Wakil Ketua adalah RP Suroso, Kepala Tata Usaha adalah RP Suroso, Wakil Tata Usaha dari Jepang Masuda Toyohiko, dan Mr. RM Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Anggota BPUPKI semua anggota terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Nah, proses awal pembentukan BPUPKI diawali dari sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama 2 tahap. Tahap pertama berlangsung 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah Jepang, namun jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan, sehingga kemerdekaan Indonesia itu adalah usaha bangsa Indonesia sendiri tanpa ada embel-embel hadiah dari Jepang. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. Nah, mari kita simak jalannya sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan di Gedung Chow Sang In atau kalau istilahnya adalah DPR pada waktu itu di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada pidato pembukaan BPUPKI, Rajibman selaku ketua menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Rajibman meminta pandangan dari para anggota mengenai dasar negara. Ada 3 orang yang membahas mengenai dasar negara pada waktu itu. Di antaranya adalah Muhammad Yamin,
Supomo, dan Soekarno. Pendapat Muhammad Yamin ada 5 sila, yaitu peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah peri kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan pendapat Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalis dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Hasil sidang BPUPKI pertama. BPUPKI membentuk panitia yang berjumlah 9 orang yang namanya nanti menjadi panitia 9. Tugas panitia tersebut adalah untuk merampungkan dan mengidentifikasi serta merumuskan dasar negara ketika sidang BPUPKI. Panitia tersebut dibentuk untuk membuat rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta diantaranya pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua. Sidang ini dilaksanakan 10-17 Juni 1945. Sidang kedua ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Untuk membahas agenda dari sidang kedua BPUPKI tersebut, maka dibentuklah 3 panitia, yakni perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, panitia pembelaan tanah air yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuroyo, panitia ekonomi dan keuangan dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sidang BPUPKI kedua juga membentuk panitia kecil sebanyak 7 orang. Pada 11 Juli 1945, panitia kecil ini terdiri dari Prof. Dr. Mr. Sutopo, Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Marawis, Mr. Ebe Singgih, Mr. Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil ini bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945 ketika sidang pembahasan pada 13 Juli 1945. Sementara pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan perancangan undang-undang. Hasil sidang BPUPKI yang kedua. Tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Isi rancangannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia terbuka, merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan disepakati rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai. Sidang BPUPKI berakhir tanggal 17 Juli yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPKI. Setelah hasil didapat, BPUPKI melaporkan kepada pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang kemudian membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk melanjutkan kemerdekaan BPUPKI. Demikian video pembelajaran kali ini mengutip pendapat dari Insinyur Soekarno. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila.
Apa yang aku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.